Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahrani Daul Haq Rahmadani dengan NIM 0805 1282328068 dari kelas L2 sebagai salah satu praktikan dari praktikum penginderaan jauh kelautan. Baiklah, di sini saya akan membuat bagian pembahasan, pengolahan data, dan juga kesimpulan dan saran untuk laporan tentang sebaran mangrove. Pertama-tama adalah bagian pembahasan di mana persebaran mangrove ini menggunakan metode NDVI atau Normalized Difference Vegetation Index. Nah, untuk NDVI ini adalah metode yang mempertimbangkan besaran nilai kehijauan vegetasi yang diperoleh dari pengolahan sinyal digital, data nilai kecerahan atau brightness, beberapa kanal data dari sensor satelit, citra satelit. Nah, citra satelit yang digunakan adalah citra satelit Sentinel, di mana merupakan salah satu citra yang memiliki kemampuan dalam menganalisa data mangrove. Umumnya, respons spektral dari citra satelit itu memiliki sensitivitas terhadap kerapatan mangrove, indeks luasan dan juga daunnya, kemudian bisa saja dari tajuk pohon dan juga kandungan air di daun dari tumbuhannya. Pertambahan kerapatan vegetasi itu akan terjadi di lahan terbuka, itu menjadi tahap suksesi. Namun, pantulan dalam spektrum sinar tampak itu berkurang karena adanya penambahan luasan daun dan juga penerapan. Indeks vegetasi adalah kombinasi matematis antara band merah dan juga band near atau kepanjangannya adalah near infrared, yang telah lama digunakan sebagai indikator kondisi vegetasi dan keberadaan yang sering juga dikenal dengan NDVI tadi atau Normalized Difference Vegetation Index. Kemudian adalah tahap pengolahan data, di mana pengolahan data yang saya buat ini adalah diambil dari wilayah Sebesi atau Pulau Sebesi. Pertama-tama kita buka website Copernicus, kemudian kita kepilih ke Explore Data dan pilih Sentinel Data. Kita pilih Sentinel 2. Lalu kita explore Sentinel 2. Kemudian kita pilih Search. Kita pilih Sentinel 2. Kita pilih L2A. Tutupan awannya kita pilih di bawah dari 20. Nah, untuk filter itu kita pilih S2B. Kemudian kita rectangle daerah yang ingin kita kaji. Kemudian kita rectangle. Dan kita pilih time range-nya itu pilih search. Nah, ini kita download ArcGIS. Setelah buka ArcGIS, kita tambahkan file yang telah kita download sebelumnya ke add data. Kita masukkan band 4 dan juga band 8. Untuk memudahkan pengolahan data, kita bisa mengganti namanya. Ini menjadi band 8, menjadi B4. Kenapa kita menggunakan band 4 dan band 8? Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa NDVI itu menggunakan band red dan juga band near, di mana band red itu adalah band 4, sedangkan band 8 itu adalah band near. Itulah kenapa kita menggunakan band 4 dan band 8 untuk melakukan analisis kerapatan mangrove. Kita pergi ke search, lalu kita pilih ke spatial analysis. Nah, untuk rumusnya itu kita klik float, band 8 dikurang band 4, kemudian dibagi float band 8 ditambah band 4. Dan kita simpan di sini. Raskal Pulau Sebesi. Kita save. Dan kita klik OK. Dan tunggu outputnya. Nah, setelah outputnya sudah muncul, kita klik kanan pada raster calculator ini dan ke properties dan pilih di classified. Klik yes. Nah, di sini untuk color remnya ini kita ganti jadi hijau ke merah.
Kemudian untuk classesnya itu kita ganti 9. Dan untuk di simbolnya ini, karena kita ingin melihat mangrove-nya menjadi hijau, kita ubah simbolnya ini dengan cara klik kanan, lalu pilih flip colors. Nah, di sini yang merahnya ini nanti ada di bagian perairan, sedangkan yang di hijau-hijau ini akan ada di bagian daratan. Lalu klik OK. Nah, setelah itu kita zoom ke daerah bagian pulau yang kita kaji. Ini adalah Pulau Sebesi, di mana setelah saya mencari di Google, itu kerapatan mangrove terbanyak itu ada di daerah sini. Bahkan di sini ada yang namanya konservasi mangrove. Jadi saya akan memilih daerah kerapatan mangrove-nya itu di daerah sini. Bagaimana cara untuk mengambil hanya daerah ini dengan analisis kerapatan mangrove-nya? Kita lakukan dengan cara ke katalog. Nah, kemudian pada katalog ini kita klik kanan, kita buat save file baru, yaitu new, pilih save file. Nah, kita namakan kerapatan mangrove. Oke, untuk feature type-nya itu kita pilih polygon, dan untuk spesial ini koordinatnya adalah WGS 1984. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita pilih ke editor dan start editing. Lalu continue. Setelah itu kita pergi ke create features. Kita pilih yang kerapatan mangrove dan pilih ininya polygon. Kemudian di sini kita klik kanan dan pilih streaming agar lebih mudah untuk melakukan pemilihan daerahnya. Pilih daerah sini. Nah, setelah sampai di sini kita klik 2 kali secara cepat. Nah, setelah itu kita pilih editor, lalu save edit, kemudian kita pergi ke image analyze. Jangan di stop editing dulu, jangan sampai di stop editing dulu, karena kita terus mengambil daerah ini aja. Kemudian kita pergi ke image analyze, kemudian kita uncheck list band 8 dan 4, kemudian pilih di Rascal ini atau raster kalkulator ini. Setelah itu kita pilih ini atau pilih clip. Kita lakukan clip. Setelah itu kita ke editor, kita pilih stop editing. Nah, setelah itu kita uncheck list ini, kemudian juga uncheck list ini dan checklist bagian ini. Nah, ini adalah hasil dari pembuatan peta kita. Setelah itu kita akan melakukan layout. Nah, ini adalah layout peta yang telah saya buat. Setelah melakukan layout, berarti saya sudah melakukan pengolahan data. Setelah melakukan pengolahan data, saya akan menyebutkan kesimpulan dan saran. Saya akan menyebutkan kesimpulan, di mana kesimpulannya adalah untuk melakukan pengolahan data vegetasi mangrove atau kerapatan mangrove itu menggunakan 2 band. 2 band diantaranya adalah band 4 dan juga band 8. Band 4 ini adalah band red dan band 8 ini adalah band near atau near infrared, di mana 2 band ini merupakan band yang digunakan untuk melakukan metode NDVI. NDVI adalah kepanjangan dari Normalized Difference Vegetation Index. Untuk citra satelit yang digunakan adalah citra satelit yang diunduh dari website Copernicus, di mana Sentinel yang digunakan adalah Sentinel-2 atau S2A. Dan untuk band yang data yang digunakan adalah S2B dengan mengikuti arahan dari asisten sebelumnya yang diupload di YouTube. Nah, untuk sarannya adalah dimohon lebih perhatikan lagi pengolahan datanya yang ada di modul dan juga di YouTube, karena jika terjadinya error saat pengolahan pribadi di rumah, itu para praktikan tidak mengetahui letak errornya di mana, karena para praktikan belum pernah melakukan pengolahan data sebelumnya. Nah, untuk menghindari kejadian itu, maka diharapkan asisten itu mengolah dengan ulang cara prosesnya itu, proses pengolahan data, entah dalam materi apapun, itu diharapkan mengolah ulang saat men-tag video untuk diupload di YouTube, agar praktikan yang mengikuti tidak melakukan
kesalahan dan juga menghindari error. Karena pada saat praktikum itu para praktikan juga berpatok pada video YouTube. Oleh karena itulah diharapkan asisten lebih berhati-hati dan lebih dilihat lagi pengolahannya. Mungkin sekian pembahasan pengolahan data dan juga kesimpulan dan saran dari saya. Saya minta maaf apabila terjadi kesalahan dalam pengucapan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.